Amerika Serikat desak ASEAN musuhi Tiongkok untuk menangkan Laut Cina Selatan. Indonesia beri jawaban tegas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak negara-negara ASEAN segera memutus hubungan dengan Tiongkok. Langkah tegas itu menurut Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo harus segera diambil oleh ASEAN untuk menguasai kembali Laut Cina Selatan. Namun permintaan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ditolak mentah-mentah oleh para diplomat ASEAN termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mewakili Indonesia. Hal tersebut diungkap dalam serangkaian konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara KTT ASEAN yang dimulai sejak Rabu 9 September 2020 lalu. Dalam rangka pertemuan itu, Amerika Serikat dan Tiongkok diundang dalam forum terpisah, begitu juga dengan beberapa negara sahabat seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India. Persoalan Laut Cina Selatan yang menjadi akar perseteruan Amerika Serikat Tiongkok dibahas secara mendalam sebab ada kekhawatiran akan Perang Dunia Ketiga. Amerika Serikat maupun Tiongkok masing-masing menuding lawannya menjadi biang kerok atas ketegangan di kawasan ASEAN. Akan tetapi, Amerika Serikat memberikan pernyataan bahkan permintaan tegas kepada negara-negara ASEAN. Mike Pompeo meminta para diplomat ASEAN untuk segera memutus hubungan diplomatik dan bisnis dengan Tiongkok. Jangan omong kosong saja, tetapi lakukan sekarang juga, ujar Mike Pompeo dengan penuh amarah sebagaimana dikabarkan pikiranrakyat.com sebelumnya. Negara-negara ASEAN menanggapi desakan Amerika Serikat dengan kalem. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan Asia Tenggara tidak ingin hanya jadi pion yang terombang-ambing dalam perseteruan Amerika Serikat Tiongkok. ASEAN, Indonesia ingin memperlihatkan diri kepada semua pihak bahwa kami siap bermitra dengan siapapun. Kata dia, dikutip pikiranrakyat.com dari Express. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini, tegas Retno menjawab permintaan Mike Pompeo. Ia menegaskan ASEAN tidak mau berpihak tetapi juga menilai upaya militerisasi Laut Cina Selatan oleh Tiongkok sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN kali ini menyetujui pendapat Menlu Retno. Ini permintaan Mike akan melunturkan kepercayaan dan keyakinan termasuk memperkuat ketegangan dan menjauhkan perdamaian, keamanan, dan supremasi hukum di kawasan kita, tegasnya. Sepakat dengan kedua diplomat itu, pengamat keamanan internasional asal Singapura ikut memberi penegasan. Kami ASEAN tak punya keinginan untuk memihak atau tampak mengambil jalan itu, ujar Colin Koh dari Sekolah Studi Internasional S. Raja Ratman, dikutip pikiranrakyat.com dari Antara. Untuk meredakan ketegangan, ASEAN akan terus merundingkan aturan hukum maritim yang bisa disepakati bersama Tiongkok. Selain itu, kata Colin, pengembangan serta akses vaksin COVID-19 dari Tiongkok pun akan dibahas lebih lanjut oleh mereka. Langkah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut Bakamla untuk mengajak negara-negara ASEAN bersatu dan menyusun strategi melawan agresi Cina di Laut Cina Selatan dinilai sebagai keputusan yang berani. Baru-baru ini laporan dari Benar News menyebutkan Kepala Bakamla Laksamana Media Aan Kurnia mengajak rekan-rekannya dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam untuk melakukan pertemuan tatap muka pada Februari 2022. Pertemuan tersebut ditujukan untuk berbagi pengalaman dan solidaritas di antara negara-negara yang terpengaruh oleh klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan. Kecuali Singapura, negara-negara yang diundang Bakamla diketahui memiliki klaim tumpang tindih dengan Cina di Laut Cina Selatan. Aan mengatakan penting untuk membuat respon terkoordinasi di lapangan ketika menghadapi gangguan. Menilai inisiasi tersebut, peneliti di Institute of Strategic International Study Malaysia, Thomas Daniel, memuji Indonesia. Saya pikir apa yang orang Indonesia usulkan sangat menarik dan berani. Setidaknya mereka mencoba sesuatu. Ujarnya seperti dikutip India Naratif. Ia mengatakan seruan Indonesia tampaknya menjadi tamparan bagi negara-negara ASEAN yang akhirnya menyadari ancaman Cina. Hingga saat ini ASEAN dinilai belum mampu membangun respon komprehensif terkait klaim 9 garis putus-putus yang selalu diutarakan oleh Cina. Perselisihan klaim di Laut Cina Selatan sendiri tidak dialami oleh seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia. Tetapi baru-baru ini Cina disebut-sebut telah mengirim surat protes kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak negara-negara ASEAN segera memutus hubungan dengan Tiongkok. Langkah tegas itu menurut Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo harus segera diambil oleh ASEAN untuk menguasai kembali Laut Cina Selatan. Namun permintaan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ditolak mentah-mentah oleh para diplomat ASEAN termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mewakili Indonesia.
Hal tersebut diungkap dalam serangkaian konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara KTT ASEAN yang dimulai sejak Rabu 9 September 2020 lalu. Dalam rangka pertemuan itu, Amerika Serikat dan Tiongkok diundang dalam forum terpisah, begitu juga dengan beberapa negara sahabat seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India. Persoalan Laut Cina Selatan yang menjadi akar perseteruan Amerika Serikat Tiongkok dibahas secara mendalam sebab ada kekhawatiran akan Perang Dunia Ketiga. Amerika Serikat maupun Tiongkok masing-masing menuding lawannya menjadi biang kerok atas ketegangan di kawasan ASEAN. Akan tetapi, Amerika Serikat memberikan pernyataan bahkan permintaan tegas kepada negara-negara ASEAN. Mike Pompeo meminta para diplomat ASEAN untuk segera memutus hubungan diplomatik dan bisnis dengan Tiongkok. Jangan omong kosong saja, tetapi lakukan sekarang juga, ujar Mike Pompeo dengan penuh amarah sebagaimana dikabarkan pikiranrakyat.com sebelumnya. Hingga saat ini ASEAN dinilai belum mampu membangun respon komprehensif terkait klaim 9 garis putus-putus yang selalu diutarakan oleh China. Perselisihan klaim di Laut Cina Selatan sendiri tidak dialami oleh seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia. Tetapi baru-baru ini China disebut-sebut telah mengirim surat protes kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia.